Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kali ini bersama saya Miftah Sabri di Liputan Seputar Sukorejo. Pemirsa, malam ini bertepatan di kantor pusat Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo diadakan acara pemberdayaan media pers pesantren yang diadakan oleh Sekretariat Bagian Humas dan Media Pesantren. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Dalam rangka mensosialisasikan dan menertibkan dunia literasi santri, serta mewujudkan program pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo tentang literasi di Pondok Pesantren, Sekretariat Bagian Humas dan Media Pesantren mengadakan pemberdayaan media pers pesantren yang bertempat di kantor pusat Pondok Pesantren yang dihadiri oleh perwakilan dari lembaga-lembaga naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Dan kegiatan ini merupakan langkah yang sangat baik dalam meningkatkan literasi santri serta menata dunia literasi di lingkungan pondok pesantren dan terwujudnya program literasi yang lebih baik di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Mungkin saya fokus pada kebijakan pesantren. Apa sih sungguhnya yang bisa kita beritakan di pondok pesantren? Ya. Secara prinsip bahwa apa yang kita beritakan itu harus sesuai dengan koridor pesantren, sesuai dengan kitab ma'hadiyah pondok pesantren. Misalnya hal-hal yang sensitif itu misalnya soal hukum, artinya informasi yang kita berikan menyangkut hukum, misalnya hukum agama, maka kita harus sesuai dengan garis pesantren. Tidak bisa kita menggunakan logika sendiri, tulis sendiri, ini kan tulisan-tulisan saya sendiri. Tidak bisa. Maka nanti apa jadinya asumsi publik terhadap pesantren kita. Ini yang pernah saya alami dulu itu waktu nulis di Tanwirul Afkar. Dalam tanda petik kita menggunakan sebuah landasan hukum yang dalam tanda petik itu tidak digunakan oleh ulama ini, keluar dari Syafi'iyah, padahal masih baru keluar dari mata Syafi'iyah. Ternyata apa yang menjadi pandangan publik, Sukorejo itu liberal, mengatakan liberal. Nah, itu implikasinya pesantren. Jadi kalau kita memberitakan, ketika menyangkut sesuatu yang berkaitan dengan hukum, maka kita harus sesuai dengan manhaj pesantren. Jangan ikut pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan garis pesantren. Itu yang pertama. Nah, di situ. Syukur dicari yang Syafi'iyah dulu. Kalau tidak, dicari yang di luar Syafi'iyah. Masih dalam manhaj Syafi'iyah. Ya, masih NU lah kira-kira. Syafi'iyah, kalau tidak Syafi'iyah dia cari di mazhab yang lain, yang penting masih dalam mazhab yang empat. Itu kalau menyangkut tulisan-tulisan informasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita tetap menjaga nama baik pada pesantren. Ini yang memang umum, tetapi prakteknya sulit. Misalnya, nggak mungkin lah kalau ini menyinggung, misalnya ngapunten, kita nulis dan ternyata ini menjelekkan ahlul bait, ada keluarga yang terlibat. Oh, ini putranya kiai, nggak bisa. Ada informasi, ya ternyata ini dijaga ini, ya nggak bisa. Maka kita jaga kehormatan. Kemudian misalnya ada tulisan-tulisan yang sensitif, misalnya kekerasan atau bullying di pesantren, bahaya. Anda nulis bahwa tadi malam di kamar ini terjadi kekerasan, nah itu dibaca oleh santri, atau pemukulan baca oleh santri, pasti wali santrinya telepon. Ya. Itu akan bikin geger. Jadi kalau dibaca publik, maka ini akan mempengaruhi situasi. Maka seperti ini, tulisan seperti ini harus dikonsultasikan kepada pengurus pesantren terkait.
caranya. Maka dulu teman-teman mahasiswa ketika tulis yang menyangkut pesantren, saya minta redaksinya dulu saya. Ya. Jadi kalau pemikirannya apakah ini disebut dengan menghalangi kebebasan pers? Tidak. Karena prinsip kita di pesantren menjaga juga nama baik institusi, menjaga nama baik kelembagaan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita tidak mempertentangan dengan ketentuan baku pondok pesantren. Maksud saya, apa yang sudah menjadi aturan pesantren, ya, itu tidak menjadi bahan wacana diskusi. Apakah itu tidak boleh? Tapi itu selesai dalam batas diskusi. Mencari masalah, tidak bermaksud menyalahkan. Kadang-kadang itu kita kan mendiskusikan, kadang-kadang ingin. Kalau ada ketidaksetujuan itu, lakukan prosedur yang berlaku. Misalnya kita sampaikan kepada atasan kita untuk dievaluasi. Kalau saat ini yang melalui pesantren, nanti pasti jalur tidak ditulis di media. Kalau ada kita tidak. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan ini sudah berjalan selama 2 hari. Tadi malam, kemarin malam, kegiatan yang pertama dengan materi kebijakan pesantren, dan malam ini adalah kegiatan malam kedua, yaitu materinya berkaitan dengan manajemen pesantren. Ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Pesantren, Bagian Humas dan Media, dalam rangka pemberdayaan media pers yang ada di pesantren. Karena media pers di pesantren ini merupakan salah satu jalur dakwah pesantren, dakwah Islamiyah, salah satunya melalui insan pers, melalui jurnalis, agar teman-teman santri juga bisa berdampak, baik itu secara ruang lingkup yang kecil dan juga ruang lingkup yang lebih besar di pesantren, dan juga nanti ketika teman-teman santri bisa keluar dari pesantren berdampak kepada masyarakat yang lebih luas. Dari kami peserta pelatihan tentang kepenulisan, kami sangat senang dengan adanya pelatihan kepenulisan ini. Karena mengapa? Karena kami juga bisa nantinya berdakwah lewat tentang penulisan seperti itu. Karena mengapa? Karena banyak sekarang media-media yang membahas tentang dakwah-dakwah yang itu terkadang menurut kami sendiri itu tidak jelas. Jadinya kami pribadi ini sangat senang dan juga berharap ke depannya semua santri itu juga bisa berdakwah di bidang kepenulisan. Karena mengapa? Karena juga santri ini bisa bersaing dengan orang-orang yang berada di luar sana. Acara ini berlangsung selama 2 hari dan juga diisi oleh 2 pemateri. Dr. Haji Hairul Anwar MH mengisi materi kebijakan pers pesantren dan Ustadz Samsul Ahasan MPD mengisi materi manajemen pers pesantren. Untuk acara pemberdayaan media pers pesantren ini juga berlangsung di Komplek Putri yang akan disampaikan oleh rekanita Nur Sahila Capsa. Terima kasih rekan Miftahul Sobri bersama saya Nur Sahila Capsa. Malam hari ini di Kompleks Putri juga terlaksana kegiatan pemberdayaan media pers pesantren yang diselenggarakan oleh pengurus sekretariat bagian humas dan media. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Skorojo, khususnya pengurus sekretariat bagian humas dan media, sukses menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan media pers pesantren yang berlangsung di Gedung Sayyidatuna Ummu Habibah binti Abu Sufyan dengan penuh hikmah. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ustadz Samsul Ahasan MPD dan Ustadz Dr. Haji Hairul Anwar MHI sebagai narasumber, serta Ustadz Abi Kusairi sebagai moderator. Turut serta para utusan dari lembaga sekolah dan madrasah diniyah, perwakilan mahasiswa dari berbagai fakultas Universitas Ibrahimi, serta pengurus pusat Iksas dan LPIBA. Jadi ketika kita belajar nulis itu kalian jangan takut keliru. Yang penting nulis saja apa isi hati kalian, tulis. Nanti baru dibenahi dengan logika, dengan alat. Yang penting mengungkapkan segala perasaan. Jadi kalau kalian belajar nulis, kalian jangan takut salah dengan tata bahasa. Ya. Kalau kalian
mengacu kepada tata bahasa, ya nanti nulisnya lama nanti. Misalnya dalam tata bahasa itu kan ada paragraf induksi, kan gitu ya, paragraf deduksi ya, paragrafnya kurang misal. Kalau kalian baru mau belajar nulis masih berpikir itu lama nulisnya. Nulis ini seperti kalian belajar sepeda. Pertama kali kalian belajar sepeda, jangan kalian menghafalkan rambu-rambu lalu lintas. Ya, yang penting kalian bisa sepeda dulu. Baru nanti belajar rambu-rambu lalu lintas. Nulis juga gitu, jangan belajar tata bahasa dulu. Iya, lama nanti kalian bisa. Ya, kalau kalian langsung ke tata bahasa, yang penting bisa nulis dulu. Baru nanti dibenahi dengan tata bahasa belakangan itu ya. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan wawasan peserta dalam menulis dan memperdalam pemahaman tentang kebijakan bermedia, baik secara umum maupun khusus. Antusiasme peserta semakin terpicu melalui sesi tanya-jawab yang membuka ruang dialog antara peserta dan narasumber. Kemudian acara ini ditutup dengan doa. Saya perwakilan dari pengurus Pusat Ikatan Santri Salafiyah Syafiyah yang merupakan peserta dari kegiatan pemberdayaan media pers pesantren yang diadakan oleh Sekretariat Bagian Humas dan Media. Kegiatan ini sejak tanggal 20 Februari sampai 21 Februari, yang mana materinya merupakan manajemen pers pesantren dan kebijakan pers pesantren. Kegiatan ini menambah wawasan kami, baik dalam cerdas menulis maupun cermat dalam berteknologi. Tidak hanya itu, kebijakan-kebijakan pesantren juga dipaparkan oleh narasumber, baik secara khusus maupun secara umum. Semoga kegiatan ini berdampak positif bagi para santri, tidak hanya di lingkungan pesantren maupun di luar lingkungan pesantren, yaitu Go Public.